Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Materi BK minggu ini terkait self concept, konsep diri ya. Baik anak-anak, apa sih konsep diri itu? Ada yang masih belum tahu ya. Jadi gini anak-anak, sebelum kita buka materi ini, kita jelaskan setiap manusia pasti menginginkan dirinya sukses. Meliputi apa saja? Ada sukses dalam belajar, sukses dalam bergaul, sukses dalam berkarir, mungkin juga sukses dalam berkeluarga, dan juga mungkin sukses dalam dunia akhirat. Nah, sebelum kita menginginkan diri kita sukses, hal apa yang perlu kita awali? Nah, langkah awal untuk sukses yaitu kenali diri sendiri. Siapa saya? Nah, sejauh mana kalian mengetahui diri kalian sendiri? Misalnya, siapa saya? Saya adalah Bu Ayu, misalnya seperti itu. Nah, kita bercermin, gimana sih diri kita? Bentuk tubuh kita seperti apa? Fisik kita seperti apa? Warna kulit kita seperti apa? Nah, seperti itu kita untuk mengevaluasi diri kita secara fisik. Mengenal diri sendiri, artinya diri adalah seperangkat proses dengan ciri-ciri yang mencakup proses fisik, perilaku, psikologis. Fisik, maksudnya fisik apa? Nah, ini seperti gambar ini ya, kalian bisa melihat bercermin. Fisik kalian itu seperti apa? Yang bisa menilai yaitu kalian sendiri. Kalian ngaca, oh iya, rambut saya ternyata lurus, ada yang tidak lurus. Badan saya ternyata agak gemuk, ada yang kurus, seperti itu. Warna kulit saya hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Nah, seperti itu adalah bentuk fisik. Ada juga yang perilaku, ini yang kaitannya dengan tingkah laku. Setiap hari, sehari-hari, seperti apa sih tingkah laku kita? Itu yang bisa kita evaluasi diri kita sendiri. Psikologis kaitannya dengan perasaan kita, dengan kejiwaan kita, dengan kepribadian kita, seperti apa diri kita. Nah, ini kita perlu sekali mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri berarti memahami aspek pembentukan diri. Nah, aspek pembentukan diri itu ada apa saja? Ada aspek tentang diri, aspek fisik, diri secara proses, diri secara sosial, konsep diri, dan ada cita-cita. Aspek tentang diri kalian. Aspek fisik kaitannya dengan fisik kita, fisik kalian. Secara proses pertumbuhan, perkembangan, itu termasuk diri secara proses. Dimana ketika kita kecil tumbuh menjadi anak-anak tumbuh menjadi remaja tumbuh menjadi dewasa, ada dewasa awal, ada dewasa akhir atau lansia. Nah, itu diri secara sosial. Seperti apa diri secara sosial? Yaitu diri yang kaitannya dengan sosialisasi atau berinteraksi dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan. Kita termasuk juga makhluk ciptaan Allah di situ ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti kita berinteraksi. Nah, ada konsep diri kaitannya dengan tadi konsep diri, self konsep tadi ya, nanti kita jelaskan. Dan ada cita-cita atau harapan kita ingin sukses. Konsep diri, nah ini pengertiannya adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi keyakinan, kalian harus punya konsep diri pada kalian itu berbeda-beda, setiap satu sama lain itu berbeda-beda. Sekumpulan keyakinan, yakin, dan perasaan seseorang tentang dirinya. Saya yakin dan saya merasakan, ini adalah konsep diri. Kalau sampai belum yakin dan tidak merasakan apa yang kalian rasakan, nah ini belum bisa dikatakan konsep diri. Keyakinan seseorang mengenai dirinya ini biasa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan, dan sebagainya. Oh, bakat orang itu, oh minatnya itu, kemampuannya di bidang itu.
kekurangannya itu, fisiknya seperti itu namanya si itu, misalnya gitu ya. Ini adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Penting tidak memahami konsep diri? Penting, sangat penting, garis bawah ya, penting sekali, karena bagi kehidupan kita, konsep diri mempengaruhi perilaku kita dan langkah awal kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses, hal yang pertama kita lakukan adalah mengenal diri kita, mempelajari kualitas diri kita, tahu diri ya. Jadilah orang yang tahu diri. Tahu diri dalam artian apa? Tahu dirimu sendiri seperti apa. Jangan hanya suka menilai orang lain tapi tidak tahu dirinya seperti apa. Sebelum kita mengkritik orang lain, kritik diri kita sendiri dulu, evaluasi diri kita dulu ya. Jadi ketika kita sudah mengenal diri kita, oh ternyata kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini, sifat saya seperti ini, fisik saya seperti ini. Ini adalah langkah awal untuk kesuksesan atau mempelajari kualitas diri kita. Nanti yang kurang bisa kita tingkatkan, kita asah, kita gali agar lebih baik dan lebih kita nanti untuk tingkat pencapaian suksesnya itu lebih besar lagi peluangnya, seperti itu. Komponen konsep diri, ada apa saja sih di komponen konsep diri itu? Ada 3. Ada self ideal atau diri ideal, adalah gambaran sosok yang kita inginkan untuk menjadi seperti itu. Nah ini misalnya jika kalian menonton polisi nih, kalian lalu terobsesi dengan menjadi polisi itu, dan akhirnya kalian berlatih keras agar menjadi polisi itu. Nah ada lagi kisah, ini ada seorang yang buta tetapi dia ingin sukses, dia mengembangkan kreativitasnya melukis. Walaupun dia misalnya dia tadi buta, dia tapi mempunyai keyakinan yang kuat untuk sukses, dan akhirnya dia menggali potensi itu walaupun dia keterbatasan fisik, bisa sukses. Karena apa? Itu tadi adalah self ideal. Kita menargetkan, kita mengharapkan diri kita seperti itu. Ketika kita yakin pasti bisa. Ada namanya juga self image atau citra diri. Ini adalah cara kita melihat diri sendiri. Kita bercermin misalnya, kita melihat di cermin, oh saya kok minder ya dengan ini ya. Kita belajar, oh ternyata di bawah kita masih banyak yang kekurangan seperti itu, yang lebih parah seperti itu. Kita harus bersyukur, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Akhirnya kita mulai merasa percaya diri. Jadi jangan sampai kita minder dengan keterbatasan kita. Nah ini ya. Ada juga self-esteem atau harga diri. Adalah komponen yang bersifat emosional, merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian kita. Harga diri itu merupakan kunci keberhasilan hidup. Kok bisa sih Bu? Iya bisa. Karena apa? Orang tanpa tidak punya harga diri, nah ini akan rendah sekali. Bukan kita menghargai diri kita dengan harga rupiah yang banyak, yang besar, tidak, bukan seperti itu. Tapi harga diri dalam artian adalah ini kita mempunyai sifat emosional yang sikap kita dalam kepribadian kita, dalam artian kita tahu diri itu tadi, lalu kita bisa menempatkan diri kita gimana cara beradaptasi dengan orang, bagaimana cara bersosial dengan sesama, seperti itu. Jadi kita mempunyai kualitas diri kita yang berkualitas, seperti itu ya, tidak rendahan, tidak gampangan, seperti itu. Nah, konsep diri positif ini ada dua kategori, ada negatif dan ada positif. Ini kalian cenderung karakter gimana ini ya, kita gali bersama-sama. Ini saya ambil sederhana sekali konsep diri positif, ada 4 poin. Merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Ini ciri-ciri yang umum. Ketika kalian bisa menyelesaikan masalahnya sampai sendiri tanpa melibatkan orang lain, ternyata itu bisa disimpulkan bahwa kalian itu positif, karakter konsep diri yang positif. Dan yang kedua, merasa percaya diri. Misalnya kalian kekurangan kulit saya hitam, saya gemuk, saya berjerawat,
Tapi ketika kalian percaya diri, kekurangan kalian itu tidak membuat kalian minder. Nah, ini ternyata kalian lebih masuk ke karakter yang positif. Tidak malu saat dipuji. Jadi ketika dipuji, wah kamu hebat ya, kamu luar biasa, biasa saja ya. Tidak gila dengan pujian atau berlebihan ya, mencari perhatian dan sebagainya, tidak. Tapi bersikap yang biasa dan merasa mampu memperbaiki diri. Dalam artian kalian ketika sudah mempunyai karakter yang positif, katanya konsep diri, kalian pasti mampu memperbaiki diri sendiri. Kekurangannya apa sih? Misalnya saya kekurangannya dalam belajar, oh saya perbaiki sendiri, pasti saya bisa, seperti itu, dengan niat dan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, sekarang yang konsep diri negatif ini biasanya banyak sekali kita jumpai, tapi tanpa kita sadari kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, sensitif terhadap kritik. Nah, kita suka mengkritik, tapi kita tidak suka dikritik. Kadang seperti itu. Kita suka menilai orang, tapi kita tidak suka dinilai. Ya. Senang dengan pujian. Ini kadang orang yang seperti ini adalah gila pujian. Ketika dia bekerja atau dia melakukan sesuatu, dia pasti berharap untuk dipuji. Ketika tidak dipuji, dia ya tidak semangat, tidak mau bekerja, seperti itu. Hanya mengharapkan dipuji. Yang ketiga, merasa tidak disukai orang lain. Ini dia merasa sekelilingnya itu banyak yang tidak menyukainya. Jadi dia merasa dirinya itu sendiri ya, merasa dirinya itu dibenci, seperti itu. Suka mengkritik orang lain. Nah, ini tadi kaitannya di awal. Bermasalah dengan lingkungan sosial, pasti itu di teman, di sekolahan, di rumah, itu pasti dia banyak masalah ya. Karena apa? Di awal tadi dia suka mengkritik, dia sifatnya cenderung suka masalah ya, tidak bisa memahami diri, akhirnya tidak bisa memahami orang lain. Ini otomatis ya, kalau kalian tidak bisa memahami diri sendiri, pasti kalian tidak bisa memahami orang lain. Lanjut, cara membangun konsep diri positif anak-anak. Gimana ya caranya? Ya, yang pertama, ketika kalian bercermin, pastikan kalian melihat cermin dengan rasa syukur. Ya, jangan sampai kalian membenci diri sendiri. Sayangi diri sendiri, cintai diri sendiri. Dengan cara seperti apa? Pertama, bersyukur bahwa kita masih diberi seperti ini. Kita ketika mengajar secara fisik, kita masih diberi fisik seperti ini. Ini luar biasa. Kita masih dikasih semuanya ini. Nah, ini luar biasa. Wajib kita syukuri, dan kita bentuk rasa syukur adalah menyayangi diri sendiri. Tapi tidak berlebihan juga. Dengan cara mungkin kita menghargai diri, kita bersikap sopan kepada orang lain, kita berpakaian yang baik, kita berbicara yang baik. Itu wujud syukur kita kepada diri kita sendiri dan menghargai diri. Otomatis orang akan menghargai kita ya. Jadi ketika kita menghargai diri, oh diri kita nggak usah dihargai, kita pakai baju sobek-sobek, pasti banyak orang yang menghina kita, banyak orang yang mencemooh kita. Nah, diri kita akan tersakiti. Oh, kita pakai baju yang baik, kita sopan. Nah, itu nanti kembalinya ke diri kita ya. Itu. Kedua, mengembangkan pikiran positif. Nah, mengembangkan pikiran positif. Maksudnya gimana ini? Jadi kita harus berusaha untuk positive thinking ya. Jangan selalu prasangka jelek. Temannya melirik, belum tentu dia itu membicarakan kita, atau belum tentu dia itu benci dengan kita. Kita selalu positif thinking saja. Mereka semua itu mungkin melihat kita karena kagum atau karena hanya sekedar melihat saja. Jadi jangan biasakan prasangka yang buruk. Memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain ya. Ini kaitannya dengan menghargai orang lain. Itu pasti nanti ciri-cirinya kita pasti punya banyak teman, punya banyak saudara ya, sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama kerabat, kita baik, sama bapak ibu guru baik. Ini
adalah kualitas hubungan dengan orang lain yang positif. Bersikap proaktif, tidak hanya diam, ya, tidak hanya pasif, tapi juga ikut serta dalam berkolaborasi. Jadi ikut menyesuaikan diri, ya. Menjaga keseimbangan hidup. Hidup itu biar seimbang, gimana? Dengan cara ibadah teratur, olahraga teratur, belajar teratur, hubungan dengan teman teratur juga. Jadi semuanya terkonsep agar seimbang. Hiburan jalan, ibadah jalan, belajar jalan, semuanya berjalan dengan beriringan, tidak bersebelah, ya. Ini namanya keseimbangan hidup. Nah, ini tugas BK, ya. Silakan kenali siapa diri kalian sendiri, kayak kaitannya dengan bakat, minat, fisik, ya. Ini tolong dijawab dengan jujur, tulis di kertas, lalu difoto, dikirim di WA saya. Nah, ini kaitannya dengan materi self concept, biar kalian itu tahu siapa diri kalian. Jangan kalian bohong, ya, jangan sampai ditutup-tutupin, jujur saja. Misalnya ini, saya namanya Bu Ayu, secara fisik saya agak gemuk, ya, kulit saya matang, ya, dengan fisik seperti ini. Terus perilaku saya lebih banyak, misalnya kayak cerewet, atau mungkin karena cewek kan kebanyakan banyak bicara seperti itu. Nah, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu, ya. Itu nanti sampean tulis di buku. Terus bakat, kaitannya bakatnya apa, memasak ini, atau kalau yang cowok mungkin bakatnya di bola, berolahraga dan sebagainya. Kaitannya nanti dengan minatnya apa sih, di bidang apa, terus cita-citanya ingin apa setelah lulus dari SMK ini. Nah, nanti ditulis lalu dikumpulkan. Ini penting sekali, ya, kaitannya dengan siapa diri kalian, agar kalian tahu diri bahwa di dalam diri kita pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi semua pasti punya kekurangan. Nah, kekurangan itu kita buat gimana caranya agar kita perbaiki menjadi sedikit kekurangan dan banyak kelebihan. Bisa kita konsep diri kita dengan cara menghargai diri, dengan cara mengaplikasikan diri kita agar menjadi diri yang berkualitas, ya. Ini kaitannya dengan tadi kualitas diri. Baik anak-anak, kalau ada yang masih bingung bisa WA saya, WA pribadi, ya. Dan kalau kalian belum mengerjakan, itu akan saya absen apa kaitannya dengan keaktifan. Jadi silakan WA saya kalau ada apa-apa. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih, semoga ilmu sedikit ini bermanfaat buat kalian ke depannya dan bisa diterapkan di keseharian, ya, sehari-hari, di kebiasaan kalian, bahwa penting sekali memahami diri dan nanti akan di awal untuk sukses, gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.